Shalom, jumpa kembali bersama saya Nadia Herniati Putri. Terima kasih karena telah menyempatkan atau meluangkan waktunya untuk mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan untuk kita pada hari ini. Tentu saja kita berjumpa lagi bukan karena kuat dan hebat kita, akan tetapi kita dapat menonton kembali video ini semuanya karena berkat dari Tuhan dan karena rencana dari Tuhan. Pada kesempatan ini saya akan membawa khotbah ekspositori yang saya ambil tema yaitu Tuhan senantiasa menyertai kehidupan umatnya, terambil dari kitab Yunus pasal yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan sampai yang keempat. Mari kita lihat bersama-sama. Kitab Yunus ini ditulis di Palestina sekitar abad kelima sebelum Masehi. Dan pada masa itu ketika orang-orang Yahudi masih memulihkan diri dari pembuangan Babel, suatu ancaman serius bagi keadaan mereka atau keberadaan mereka. Dan juga bahwa waktu penulisan kitab ini ada juga yang mengatakan sekitar kurang lebih 760 sebelum Masehi. Pelayanan Yunus yang bersejarah untuk membedakan tanggal pelayanannya dan tanggal kitab ini dituliskan. Yang pada umumnya ditempatkan dalam suatu atau dalam salah satu dari dua kerangka waktu. Yang pertama, masa pemerintahan Raja Asyur Adat Nirari. Yang kedua, yaitu 771 sampai 754 sebelum Masehi. Dan kitab ini mungkin telah disusun pada waktu apa saja antara pertengahan abad ke-8 dan kanonisasi ke-12 Nabi pada akhir abad ke-5. Kitab ini juga kita kenal Yunus yang berarti namanya merpati. Diperkenalkan sebagai putra Amitai, terdapat dalam Yunus pasal 1 ayat yang pertama. Ia disebut juga dalam 2 Raja-Raja pasal 14 ayat ke-25 sebagai yang pertama, nabi kepada kerajaan utara Israel semasa pemerintahan Yerobeam yang kedua. Dan yang kedua, ia berasal dari Gad atau Gad sampai Hefer, 3 sampai 5 km utara Nazaret di Galilea. Jadi orang Farisi salah ketika mengatakan bahwa tidak pernah ada nabi dari Galilea. Pelayanan nubuat Yunus terjadi tidak lama sesudah masa pelayanan Elisa dan bertumpang tindih dengan masa pelayanan Amos dan diikuti oleh pelayanan Hosea. Selanjutnya kita akan masuk pada konteks dari kitab Yunus ini. Kitab Yunus berisi sebuah narasi kenabian daripada berisi proklamasi dari Nabi Yunus itu sendiri. Oleh karena itu, kitab ini lebih dekat pada narasi-narasi yang ada dalam Yesaya khususnya. Terdapat pada Yesaya 36 sampai yang ke-39, serta juga pada kitab Yeremia. Dan bisa kita lihat dalam slide yang sudah saya bagikan. Narasi yang terdapat dalam kitab Yunus ini dapat dibagi menjadi dua bagian yang bersesuaian dalam hal bentuk. Yang pertama, pada pasal yang pertama dan yang kedua, kita bisa bagikan ini narasinya laut. Dan pada pasal yang ketiga sampai yang keempat, narasinya atau konteksnya pada daratan. Dan pasal yang pertama dan tiga merupakan Allah, Yunus, dan para awak kapal atau penduduk Niniwe masing-masing melakukan tindakan. Sementara dalam pasal yang kedua dan keempat, Allah dan sang nabi sendirian. Kedua bagian itu telah dikonstruksi dengan seimbang tertentu sedemikian rupa, sehingga hasilnya didasarkan pada suatu perintah Allah, keseimbangan perintah Allah kepada Yunus
dan ketidaktaatan atau ketaatannya. Terdapat dalam pasal yang pertama ayat 1-3 dan juga pasal yang ketiga ayat 1-3a. Yang masing-masing perkara diikuti oleh pengembaraan tentang takut pada Allah. Dapat kita lihat para awak kapal, atau pertobatan dari orang-orang kafir, penduduk Niniwe itu sendiri. Dan masing-masing bagian merupakan reaksi dari sang nabi sendiri pada pasal yang kedua ayat 1-10, atau sang nabi dan Allah pada pasal yang terakhir ayat 6-11. Menurut saya ini merupakan pasal yang terpendek dari kitab Yunus. Kitab Yunus ini merupakan pasal yang terpendek juga. Jadi saya tidak akan mencantumkan ayat-ayat kepada kita semua atau kepada saudara-saudariku sekalian. Baik, mari. Lalu bagaimana perjalanan Yunus yang disertai Tuhan kehidupannya? Di sini saya menarik 4 sesuai dengan 4 pasal kitab Yunus ini. Yang pertama yaitu diuji Tuhan, ketidaktaatan Yunus. Pada pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai yang ke-17 menceritakan ketidaktaatan Yunus pada mulanya serta hukuman Allah sesudah itu. Yunus pergi ke timur laut, ke Niniwe, dan malah naik kapal yang berlayar ke barat, ke Tarsis di Spanyol. Tujuan terjauh yang mungkin ke arah yang berlawanan dengan kehendak Allah. Hal ini karena Yunus ingin menghindar, ia sedang menghindar dari kehendak tujuan yang Allah inginkan ia tuju. Tidak lama kemudian, Yunus menghadapi tindakan balasan Allah dalam bentuk badai besar di Laut Tengah. Ia dipermalukan oleh para pelaut karena ia mengaku bahwa dirinya lah dalang dari semua permasalahan badai besar tersebut. Kemudian para pelaut mengetahui hal tersebut dan mereka membuang Yunus ke dalam laut. Dengan takdir Tuhan, Yunus terselamatkan dan Tuhan menyediakan seekor ikan besar yang menyelamatkan hidup Yunus. Mengapa di sini dikatakan menyelamatkan hidup Yunus? Karena ikan tersebut tidak memakan Yunus, akan tetapi ia menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan tersebut selama 3 hari 3 malam lamanya. Dan yang kedua, berdoa dan bersyukur. Yunus berdoa memohon pertolongan Tuhan. Pada pasal yang kedua ayat pertama sampai yang 10 mengisahkan doa Yunus di ruang yang unik. Di sini dikatakan di ruang yang unik karena Yunus memohon doa atau mengucap syukur atau menaikkan doanya itu di dalam perut ikan. Dan ketika ia bersyukur kepada Allah karena telah menyelamatkan hidupnya dan ia berikrar untuk menaati panggilan Allah, lalu Allah mengizinkan ikan tersebut memuntahkan Yunus ke darat. Dan yang ketiga, kesempatan kedua. Tuhan memberi kesempatan kedua kepada Yunus. Pada pasal 3 ayat pertama sampai 10 mengisahkan kesempatan kedua bagi Yunus untuk pergi ke Niniwe dan pemberitaan amanat Allah kepada penduduk kota tersebut. Dalam peristiwa kebangunan rohani, satu kota yang paling mengesan dalam sejarah, Raja Niniwe menyerukan agar seluruh kota berpuasa dan bertobat, dan ia juga berkabung, sehingga mereka diselamatkan dari hukuman Allah. Dan yang keempat, yang terakhir yaitu Yunus mengeluh kepada Allah. Pada pasal yang keempat ayat pertama sampai yang 11 berisi keluhan Yunus kepada Allah karena meluputkan kota yang memusuhi Israel tersebut. Dengan menggunakan pohon jara, seekor cacing, angin timur, Allah ingin mengajarkan nabinya yang sedang marah-marah dan bahwa ia senang dan juga ia menyediakan kasih karunia-Nya bagi setiap orang, bukan hanya kepada Israel dan Yehuda saja, akan tetapi kepada seluruh orang pada masa ini dan juga kepada para nabi-nabinya pada masa tersebut. Kita ambil dari kisah Yunus tersebut. Kitab Yunus khususnya pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai yang keempat dan juga ayat yang ke-11 yang dikatakan demikian. Pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai keempat dengan perikop pertobatan Niniwe. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya
Demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan perintah Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya. 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauh. Lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Ayat yang ke-11 pada pasal 4. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semua tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Dalam hal ini, kitab Yunus memberikan kita pengetahuan bahwa di dalam perjanjian lama, Yunus yang diutus Tuhan untuk pergi ke Niniwe menyampaikan firman Tuhan, dan di dalam perjanjian baru, Rasul Petrus meskipun telah menyangkal Tuhan Yesus, akan tetapi Rasul Petrus tersebut menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Akan tetapi ia menjadi batu karang yang di atasnya Yesus mendirikan jemaatnya. Tuhan melaksanakan kehendaknya di atas dalam dunia dengan memakai orang-orang yang lemah dan orang-orang yang berdosa. Jadi jangan salah kepada orang-orang yang berdosa, orang-orang yang lemah, orang-orang yang hancur, atau bahkan orang-orang yang dapat kita katakan pada masa kini yang rusak. Akan tetapi Tuhan memakai mereka semua untuk menyatakan firman-Nya, untuk menyatakan kehendaknya atas apa yang ingin dan apa yang telah Ia rencanakan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, orang Niniwe menjadi teladan bagi orang Kristen, khususnya bagi kita pada masa kini. Orang Kristen sering percaya bahwa Tuhan tidak dapat mengubah rencananya, dan Tuhan itu terikat pada prinsip. Akan tetapi atas dasar tersebut, kita mengorbankan manusia kepada prinsip-prinsip seperti keadilan, hukum, serta ketertiban. Seperti halnya orang Mesopotamia, yang orang Niniwe juga percaya tentang peredaran binatang-binatang. Dan yang ketiga, kita sebagai orang Kristen kadangkala atau sering terjadi mempunyai sikap yang sama seperti pekerja-pekerja kebun anggur. Ini dapat kita lihat pada Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32. Sikap seperti itu menimbulkan bahaya karena kita membatasi kebebasan Tuhan, membatasi karunia-karunia Tuhan, serta kesetiaannya kepada sesama kita manusia. Kita mempunyai kecenderungan untuk mengikat Tuhan kepada aturan serta prinsip kita, sama seperti Nabi Yunus. Maka haruslah kita belajar bahwa kita harus mengutamakan pohon yang memberi naungan kepada kita daripada keselamatan kota besar seperti Niniwe. Sampai di sini pemberitaan firman Tuhan untuk kita sekalian. Kiranya dapat kita ingat atau kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari dan dapat menjadi berkat bagi saya, bagi saudara-saudariku sekalian yang dengan suka hati dan sukarela mendengarkan dan menonton kebenaran akan firman Tuhan kita. Mohon maaf jika banyak kesalahan atau masih kurang dalam pemberitaan firman Tuhan. Mohon dikoreksi karena saya menerima komentar dan masukan dari saudara-saudariku sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati.